సమరమే బూమ్ 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 అంటే సిద్ధమే ఎగిరే కాలో బూమ్ బద్దలే Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Manggal yang sedang akan melakukan aksi pembunuhan dan perampokan di sebuah bis bersama kedua anaknya yang bernama Kali dan Faji. రేయ్ చూడరా వాడిని చెప్పింది చేస్తాడు వాడు. సార్ తీసుకోమా. నమస్తే. ప్రయాణిస్తుండగా మెడపై వచ్చి Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda yang bernama Arjun, di mana Arjun merupakan seorang pemuda yang sangat cerdas dan kuat. Tapi sayangnya, Arjun juga merupakan orang yang sedikit temperamen, sehingga dia sering berkelahi yang membuat dirinya memiliki banyak musuh. సార్ ఇదే మోసం చేస్తున్నారు ఏంట్రా మీరు? చీట్ చేస్తుంది లోపల నా కొడుకా. ప్రియా ఇంకా భోంచేయలేదా? Arjun memiliki adik perempuan yang bernama Priya dan ibunya bernama Cekokom. Sementara ayah Arjun merupakan seorang inspektur polisi yang bernama Sakti Prasad, di mana Sakti merupakan seorang polisi baik hati yang sangat jujur serta tidak pernah sekalipun menerima suap. Dan Sakti selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. మాకు పనుంది. మీరు ట్రీ ప్లేయర్స్ తో ఈ కంట్రీ ప్లేయర్స్ ని కంపేర్ చేయండి. మాకు పని పాట ఏమీ లేదు. ఇంట్లో సరిగ్గా బుద్ధి చెప్పేవాళ్ళుంటే. Itulah sebabnya seluruh masyarakat yang ada di kota Bengaluru selalu menganggap bahwa Sakti adalah seorang pahlawan. Bahkan komisaris kepolisian yang bernama Kang Kohar pun merasa sangat bangga kepada Sakti. సోషల్ మీడియాలో సినిమాల్లో విలన్స్ గా మాత్రమే చూపిస్తారు. ఇన్స్పెక్టర్ పోలీసులు హీరోలుగా చూపించారు. ఎస్ సార్. యూత్ కి మీరు మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. గుడ్ జాబ్. Tak jarang Sakti selalu menerima cibiran dari rekan-rekannya di kepolisian. Karena meskipun Sakti memiliki jabatan yang cukup tinggi, tapi Sakti belum bisa mengumpulkan banyak uang. Semua itu dikarenakan karena Sakti tidak pernah mau menerima suap. Sehingga di saat rekan-rekannya kini sudah memiliki rumah dan mobil mewah serta uang yang banyak karena mereka selalu menerima suap, Sakti masih tetap hidup dalam kesederhanaan. వదిలేయండి. ఇక మీరు జీటీ నుంచి రిటైర్ అయ్యాక క్వార్టర్స్ ఖాళీ చేసి ఇస్తే ఇల్లు కారు డ్రైవర్ అన్ని గవర్నమెంట్ సార్ ఏదైతే అది అవుతుంది. ఒక 1000 రూపాయలు ఇస్తే నేను 5000 ఇస్తాను. ఆయనమైన తాగితే నేను 2000 ఇస్తాను. ఏ మనిషి సార్ ఈయన? తాగండి సార్, నేను 10,000 ఇస్తాను సార్. ఇదేం వేలం
Di usianya yang kini sudah mulai menua, Sakti masih memiliki satu keinginan di dalam hidupnya, yaitu Sakti ingin Arjun putranya menjadi seorang polisi. Karena Sakti yakin kalau Arjun pasti akan menjadi seorang polisi yang sangat hebat, yang akan bisa berguna bagi negara dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Tapi sayangnya, Arjun tidak memiliki minat menjadi seorang polisi. Namun meski begitu, Arjun tidak berani mengatakan hal tersebut kepada ayahnya karena Arjun takut menyakiti perasaan ayahnya. Oleh karena itu, tanpa sepengetahuan ayahnya, diam-diam Arjun pun mengajukan pinjaman uang ke bank untuk modal dia membangun bisnisnya, di mana rencananya Arjun ingin memulai bisnisnya, dan ketika nanti Arjun sudah sukses dalam bisnisnya tersebut, barulah Arjun akan memberitahu ayahnya bahwa dia telah memiliki sebuah bisnis dan dia tidak ingin masuk kepolisian. Maka dengan begitu, ayahnya pasti akan mengerti dan akan berhenti memaksa Arjun untuk masuk polisi. Sepulangnya dari bank, Arjun pun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang bernama Akansa. Dan Akansa yang mengira bahwa Arjun adalah seorang tukang ojek, Akansa pun langsung menaiki motor Arjun, lalu meminta Arjun untuk mengantarkannya ke rumahnya. 16 pada late అవుతుంది త్వరగా Dan alih-alih menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang tukang ojek, Arjun justru malah dengan senang hati mengantarkan Akansa pulang. Dan Arjun memanfaatkan kesempatan ini untuk PDKT dengan Akansa. మీకు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా ఈ రైట్ స్ట్రైట్ అంతా ఎనీవేస్ ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గానే వెళ్ళండి తీసుకోండి ఏ బైక్ టాక్సీ నడుపుతున్నావా దేవుడి నోటి Yang setelah dia sampai di rumah Akansa, Arjun pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia bukanlah seorang tukang ojek. Lalu, Arjun pun mengajak Akansa berkenalan. వాళ్ళ చెప్పి ఎక్కి కూర్చుంటే కష్టం అండి మీ ఓటీపీని ఓటీటీ పే ఐఎమ్ అర్జున్ నైస్ మీటింగ్ యూ బాయ్ Dan momen ini adalah momen awal kedekatan Akansa dengan Arjun. Karena setelah pertemuan ini, Arjun dengan Akansa pun menjadi semakin dekat dan pada akhirnya mereka pun berpacaran. పెదవుల పైన నవ్వే గులాబీ బేబీ అంటూ నువ్వు నాకు నేను నీకు పెదవుల పైన నవ్వే నేను గెత్తి చెప్పేస్తా ప్రేమలు ఫిక్స్ అయిపోమల్లా. Sementara itu di kota lain, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang pengedar narkoba yang bernama Sultan. Di mana Sultan bukanlah seorang pengedar narkoba biasa, karena narkoba yang Sultan edarkan adalah narkoba yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Di mana narkoba tersebut disebut dengan nama Khalifa. Tapi sebenarnya Sultan bukanlah pemilik dari Khalifa, karena pemilik Khalifa adalah bos Sultan yang bernama Bobby, di mana Bobby adalah seorang ketua sindikat narkoba yang berasal dari Bengaluru. Tapi meski nama Bobby sangatlah terkenal di dunia kriminal, namun identitas Bobby sangatlah rahasia, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui siapa Bobby sebenarnya. రెండోసారి కూడా సీజ్ చేశారంటే మన మీద ఉన్న Dan di sini, Sultan pun menugaskan para anak buahnya untuk mencari orang yang bisa diandalkan untuk ditugaskan mengirimkan Khalifa kepada Bobby. Karena saat ini, ada satu buah truk yang berisi Khalifa yang harus segera dikirimkan kepada Bobby di Bengaluru. హే అర్జున్ Suatu hari, saat sedang berolahraga, Akansa pun memperkenalkan Arjun kepada salah satu teman kuliahnya, di mana teman Akansa ini bernama Kartik. Dan Kartik merupakan putra dari Kang Kohar sang komisaris. క్యారీ ఆన్ విల్ గో ఫర్ కాఫీ బాయ్ Singkat cerita, di suatu hari, di saat Arjun kembali mengantarkan Akansa ke rumahnya setelah mereka selesai jalan-jalan, tiba-tiba సీ యు
Ya, tiba-tiba saja Arjun pun diserang oleh sekelompok orang, di mana orang-orang ini merupakan musuh-musuh lama Arjun. Tapi alih-alih ketakutan, meski dia dikepung oleh banyak orang, tanpa rasa takut sedikit pun, Arjun pun langsung bersiap untuk melawan mereka semua. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan pada akhirnya, Arjun pun berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Di mana kehebatan Arjun itu membuat Akansa merasa semakin kagum dan jatuh cinta kepada Arjun. Sir, Di suatu malam, ada seorang bawahan sakti di kepolisian yang bernama Rada datang ke rumah sakti untuk memberikan sebuah berkas kasus. Tapi ketika berkas tersebut diberikan kepada sakti, tiba-tiba sakti pun memarahi Rada karena flash disk yang seharusnya ada di dalam berkas tersebut sudah tidak ada. కొంచెం కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా రాదా నీకు? కాన్ఫిడెన్షియల్ కదా ఇది. కమిషనర్ గారికి ఏమని సమాధానం చెప్పాలి? ఏమైంది? Mengetahui itu, Arjun pun menyimpulkan bahwa mungkin flash disk tersebut terjatuh di dalam perjalanan ketika Rada sedang menuju ke tempat ini. Dan dengan analisisnya yang cerdas, Arjun pun bisa menyimpulkan di mana kemungkinan flash disk tersebut terjatuh. Sehingga akhirnya, Arjun pun bisa membantu Rada untuk menemukan kembali flash disk tersebut. పెన్ డ్రైవ్ ఎవరైనా పాకెట్లో పెట్టుకుంటారు కానీ ఫైల్లో పెట్టుకుని వస్తారు. అయ్యో దేవుడా, ఆ పెన్ డ్రైవ్ ఎలాగైనా దొరికేలా చూడు. ఎందుకు? బ్లాక్ పెన్ డ్రైవ్ అయితే ఎంత వెతికినా దొరకదు. మనం వెతికి అవును, ఆ లోన్ ఏమైంది? అవునా, తీసుకోండి మీ పెన్ డ్రైవ్. హే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Di mana hal itu sontak membuat Sakti merasa semakin bangga kepada Arjun, sehingga Sakti semakin yakin kalau Arjun pasti akan bisa menjadi petugas polisi yang hebat. ఒక ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ సెండ్ చేశాను చూడు, ఐపీఎస్ రిలేటెడ్. ప్రిపేర్ అవ్వు. Kembali kepada Sultan yang akhirnya telah berhasil menemukan orang yang akan dia tugaskan untuk mengantarkan Khalifa kepada Bobby di Bengaluru, di mana orang yang akan ditugaskan oleh Sultan ternyata adalah Manggal dan kedua anaknya yaitu Faji dan Kali, di mana Sultan berjanji akan memberikan uang sebanyak 5 crores kepada mereka jika mereka berhasil menyerahkan Khalifa tersebut kepada Bobby. Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung menerima tawaran tersebut. Karena dengan uang 5 crores, maka mereka tidak perlu melakukan pembunuhan lagi seumur hidup mereka. Oleh karena itu, mereka pun langsung bersiap untuk pergi ke Bengaluru untuk mengantarkan Khalifa tersebut kepada Bobby. మరి మీరేం చేస్తారు? Di keesokan harinya, di saat Arjun sedang mengantarkan Akansa berbelanja, Akansa pun mendapatkan sebuah telepon yang memberitahukan bahwa visa Akansa sudah disetujui, yang itu artinya Akansa akan segera bisa berangkat ke Amerika untuk bekerja. Mendengar itu, Akansa pun sontak merasa sangat bahagia. Namun berbeda dengan Arjun yang merasa sangat shock karena dia baru mengetahui bahwa ternyata Akansa berniat untuk pergi dan bekerja di Amerika. Sehingga di sini Arjun pun meminta Akansa untuk membatalkan rencananya tersebut karena Arjun tidak mau berjauhan dengan Akansa. Namun Akansa menolaknya dan meminta Arjun untuk ikut saja bersamanya ke Amerika. Tapi Arjun tidak mau karena Arjun tidak bisa meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Sehingga Arjun pun ngotot meminta Akansa untuk membatalkan rencana kepergiannya ke Amerika, yang karena di antara mereka tidak ada
ada yang mau mengalah, Akansa pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan di antara mereka berdua. Karena bagaimanapun, Akansa tidak mau membatalkan kepergiannya ke Amerika hanya karena gara-gara Arjun. Karena bagi Akansa, pekerjaan dan masa depannya jauh lebih penting daripada Arjun, meskipun Arjun sudah berkomitmen untuk menikahinya. ఇమ్రాన్ ఆ కార్ చెక్ చేయి డిక్కీ ఓపెన్ చేయండి, చెక్ చేయాలి. Kembali kepada Manggal dan kedua anaknya yang kini akhirnya telah sampai di Bengaluru. Tapi untuk bisa masuk ke wilayah Bengaluru untuk memberikan Khalifa kepada Bobby, mereka harus bisa melewati pemeriksaan para polisi yang berjaga di perbatasan Bengaluru. మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే సార్. జిఎస్టీ ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయా? ఏయ్, కరెక్ట్ గా చెక్. Dan ketika Sakti memberhentikan mobil Manggal lalu memerintahkan salah satu bawahannya untuk memeriksa mobil Manggal, tiba-tiba ఓపెన్ చేయండి. ఓకే సార్. ya, Kali pun menembak bawahan Sakti yang bernama Imran, lalu mereka pun bergegas kabur melarikan diri. Sehingga dengan begitu, mereka pun akhirnya berhasil memasuki wilayah Bengaluru. Tapi untungnya, ada beberapa lembar Khalifa yang terjatuh, sehingga Sakti pun membawa Khalifa-Khalifa tersebut ke kantornya untuk diselidiki. Sehingga dari sini, Sakti pun akhirnya mengetahui bahwa kertas tersebut bukanlah kertas-kertas biasa, melainkan itu adalah kertas yang terbuat dari narkoba-narkoba yang berkualitas sangat tinggi. Oleh karena itu, Sakti pun menyimpan Khalifa-Khalifa tersebut di ruang penyimpanan, lalu dia pun segera melakukan pencarian untuk menemukan Manggal dan kedua anaknya. Sementara itu, kini Arjun sedang merasa sangat galau dan sedang berusaha menghubungi serta mencari Akansa untuk mengajaknya berbaikan. Tapi sayangnya, Arjun tak kunjung bisa menemukan Akansa. Bersamaan dengan itu, Manggal dan kedua anaknya pun sedang memodifikasi mobil mereka agar mobil mereka tidak dikenali oleh para polisi. Halo, sir. Singkat cerita, di suatu hari, pihak bank pun mendatangi rumah Sakti untuk menemui Arjun guna memberitahu Arjun kalau pinjaman uangnya telah disetujui. Tapi karena kebetulan saat ini orang yang ada di dekat pintu adalah Sakti, Sakti pun menjadi orang pertama yang menghampiri para karyawan bank tersebut untuk menanyakan tujuan kedatangan mereka ke rumahnya ini. Di mana hal itu membuat Sakti akhirnya mengetahui bahwa Arjun secara diam-diam telah mengajukan pinjaman uang. సార్ నేను బ్యాంక్ లోన్ సెక్షన్ నుంచి వచ్చాను. వెరిఫికేషన్ కోసమని వచ్చాం. అర్జున్ లేడు. మేము వెతుక్కుంటూ రాలేదు. అర్జున్ లోన్ కి అప్లై చేశాడు. దీని మీద సైన్ చేయించండి. సరే వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ సార్. Di mana hal itu sontak saja membuat Sakti merasa sangat marah kepada Arjun, lalu menanyakan tujuan kenapa Arjun mengajukan pinjaman uang sebanyak ini tanpa memberitahu Sakti. Oleh karena itu, di sini Arjun pun menjelaskan semuanya bahwa dia ingin membuka sebuah bisnis. Mendengar itu, Sakti pun melarang Arjun membuka sebuah bisnis karena Sakti ingin Arjun menjadi seorang polisi. Tapi Arjun mengatakan bahwa dia tidak memiliki minat untuk menjadi seorang polisi, dan Arjun tetap ingin membuka sebuah bisnis agar Arjun bisa menjadi orang sukses. Karena menurut Arjun, jika ukurannya adalah uang, maka bisnis jauh lebih menjanjikan daripada menjadi seorang polisi yang gajinya saja tidak terlalu besar. Setelah puluhan tahun kau menjadi polisi, memangnya apa yang telah kau dapatkan sampai hari ini? Kau tidak memiliki apa-apa, ayah, karena gajimu tidaklah besar. Itulah sebabnya aku lebih ingin menjadi pembisnis agar aku bisa menjadi orang kaya, ungkap
Arjun. Dan berawal dari perdebatan ini, mereka berdua pun menjadi bertengkar karena mereka berbeda pendapat. క్రికెటర్ అయ్యాడు అదే టెండూల్కర్ వాళ్ళ పని చేయాలనుకున్నాడు అదే టెండూల్కర్ కి ఇష్టం నీకు ఎలా చెప్పాలి సచిన్ టెండూల్కర్ వాళ్ళ నాన్న తనని గొప్ప క్రికెట్ అని చేయాలనుకున్నాడు అయ్యాడా నుంచి నిజాయితీగా ఉన్నందుకు కోటర్స్ కాకుండా మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఏదించే డబ్బు బిజినెస్ లో ఒక నెల సంపాదిస్తాను నాకు ఐపీఎస్ అధికారిగా సంవత్సరం పనిచేసి సంపాదించుకుంటాను పిల్లలు అడిగే ప్రశ్నకి అమ్మ. Di malam harinya, Sakti pun mendapatkan sebuah telepon dari salah satu informannya, di mana si informannya ini memberitahu Sakti bahwa dia telah berhasil mendapatkan informasi terkait keberadaan Manggal dan kedua anaknya, di mana mereka bertiga saat ini berencana untuk menyerahkan Khalifa kepada Bobby di barak pub. Mendengar itu, Sakti pun langsung menyiapkan para bawahannya untuk melakukan penggerbegan ke barak pub. అందరు ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి టేబుల్ మీద పెట్టండి. Bersamaan dengan itu, Arjun pun juga mendapatkan telepon dari salah satu sahabatnya yang ingin memberitahu Arjun bahwa saat ini Akansa sedang berpesta dengan Kartik di barak pub. Mendengar itu, Arjun pun langsung bergegas pergi ke barak pub untuk menemui Akansa. కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. ఇంకోసారి ట్రై చేయి. Yang setibanya Arjun di barak pub, di tempat ini sudah ada Manggal dan kedua anaknya yang sedang menunggu kedatangan Bobby untuk menyerahkan Khalifa kepada Bobby. Teman Arjun pun menunjukkan keberadaan Akansa yang sedang minum-minum dan berdansa bersama para pria. Sehingga Arjun pun langsung menghampiri Akansa untuk mengajak Akansa berbaikan dan untuk membujuk Akansa agar tidak pergi ke Amerika. Karena kini pinjaman uang Arjun telah disetujui dan Arjun akan segera memulai bisnisnya. Jadi Akansa tidak perlu pergi ke Amerika hanya untuk menjadi orang kaya. Tapi Akansa tetap tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Arjun dan dia tetap kekeh untuk pergi ke Amerika. Bahkan di sini Akansa seolah menghina dan merendahkan Arjun dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia menyesal telah berpacaran dengan Arjun karena awalnya Akansa mengira kalau Arjun adalah orang kaya. Di mana dari perkataan Akansa di sini kita pun bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Akansa tidaklah benar-benar mencintai Arjun sehingga kini Akansa tetap kekeh untuk putus dengan Arjun. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka berdua, Kartik pun akhirnya ikut campur dan meminta Arjun agar sebaiknya berhenti memaksa seseorang yang sudah tidak mau kepadanya. Tapi karena Arjun tidak mau mendengarkan perkataan Kartik, Kartik pun... Ya, tanpa berbasa-basi Kartik pun langsung menyerang Arjun. Di mana hal itu sontak saja langsung menyebabkan sebuah perkelahian. Perkelahian ini pun disaksikan oleh Manggal serta Faji. Tapi karena ini bukanlah urusan mereka, mereka pun memutuskan untuk tidak ikut campur. Sementara itu, salah satu anak buah Kartik pun berusaha menghentikan Kartik, lalu meminta Kartik untuk segera pergi meninggalkan tempat ini demi keamanan dan keselamatan Kartik. Oleh karena itu, Kartik pun akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Arjun, dia pun melanjutkan pertarungan melawan para anak buah Kartik.
Dan tepat di saat Arjun berhasil mengalahkan seluruh anak buah Kartik, Sakti beserta para bawahannya pun akhirnya telah tiba di tempat ini. Dan melihat kedatangan ayahnya, karena mereka masih bertengkar, Arjun pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Dan karena keberadaannya sudah diketahui oleh Sakti, Faji pun langsung memutuskan untuk melakukan penyerangan. Dalam aksinya ini, Sakti dan para polisi pun akhirnya berhasil mengepung dan menangkap Faji. Meskipun Manggal dan Kali berhasil meloloskan diri. Faji! Faji! తీసుకెళ్ళండి వీడిని. రేయ్ నడవరా. Sehingga mereka pun langsung membawa Faji ke kantor polisi. Singkat cerita, Arjun pun kini telah sampai di rumahnya. Tapi baru saja Arjun rebahan di atas kasur, dia sudah mendapatkan sebuah telepon yang memberitahukan bahwa ayahnya kini sedang terluka sangat parah. Mendengar itu, sontak saja Arjun pun merasa sangat kaget, sehingga dia pun langsung bergegas pergi ke lokasi ayahnya. Yang setibanya Arjun di lokasi, Arjun pun melihat mayat Faji serta mayat seorang polisi bawahan Sakti yang bernama Ragu dan mayat seorang pemuda yang bernama Ragava. Tapi untungnya ayah Arjun masih selamat dan masih hidup. రాత్రి పార్క్ పబ్ లో షూట్అవుట్ జరిగింది అందులో ఒక Tapi meski berhasil selamat, karena tragedi tersebut, Sakti pun harus mengalami koma dan kritis. పేషెంట్ ఈస్ ఇన్ కోమా స్టేజ్. ఇప్పటి వరకు సివియర్ ఇంజూర్స్ అవ్వటం వల్ల 48 అవర్స్ దాటితే. Dan di sini, Arjun pun menghampiri Kang Kohar untuk menanyakan apakah sebenarnya yang terjadi tadi malam. Dan tanpa menjelaskan apapun kepada Arjun, Kang Kohar pun pergi lalu mengadakan sebuah konferensi pers untuk menjelaskan tentang kejadian yang terjadi tadi malam. Di mana Kang Kohar menjelaskan bahwa tadi malam, dalam operasi yang dia lakukan, Sakti berhasil menangkap seorang pengedar narkoba yang bernama Faji. Tapi ketika Sakti akan membawa Faji untuk diinterogasi, ternyata salah satu polisi bawahan Sakti yang bernama Ragu berkhianat dan berusaha untuk menyelamatkan Faji. Sehingga Ragu bekerja sama dengan adiknya yang bernama Ragava untuk menyerang Sakti demi bisa menyelamatkan Faji. Dimana karena hal itu, terjadilah baku tembak di antara Sakti dengan Ragu dan Ragava. Dimana di dalam baku tembak tersebut, Sakti berhasil menembak dan menghabisi Ragu serta Ragava dan Faji sekaligus. Meskipun Sakti sendiri juga harus terluka dan pada akhirnya dia mengalami koma, ungkap Kang Kohar. ఇంతలా దాడి చేశారు. కస్టడీలో ఉన్న వాజీతో కలిసి శక్తి ప్రసాద్ మీద ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పోరాడిన ఇన్స్పెక్టర్ శక్తి ప్రెసిడెంట్ లో రఘు రాఘవ వాని మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున థ్యాంక్ యూ. Yang karena kesaksian dari Kang Kohar, Ragu serta Ragava pun akhirnya ditetapkan sebagai penjahat yang terlibat di dalam sindikat peredaran narkoba dan telah berusaha menyerang Sakti demi bisa menyelamatkan Faji. Dimana karena hal itu, orang tua Ragu dan Ragava pun juga terkena imbasnya karena mereka dianggap telah gagal dalam mendidik kedua anak mereka, sehingga kedua anak mereka tumbuh menjadi penjahat. Kembali kepada Arjun yang sedang merasa sangat bersedih atas apa yang menimpa ayahnya. Sehingga di sini Arjun pun merasa sangat menyesal karena sebelumnya dia telah bertengkar dengan Sakti. Dan karena kondisi Sakti saat ini, hari-hari Arjun beserta adik dan ibunya pun menjadi tidak sama lagi. Dimana di setiap detik waktu mereka terus merasa bersedih dan teringat dengan kenangan mereka bersama Sakti.
అనుకుంటున్నారా? పదే పదే స్టేషన్కి రాకండి. తూనే ఉన్నాం. ఊరి పాలు పట్టిన పుట్టొస్తాను. Selain itu, dari kejadian ini Arjun pun akhirnya tersadar bahwa menjadi seorang polisi itu bukan hanya sekedar pekerjaan untuk mencari uang, tapi lebih daripada itu, menjadi polisi juga adalah tentang menegakkan keadilan. Sehingga di sini, Arjun pun mulai memiliki keinginan untuk menjadi polisi demi mewujudkan mimpi ayahnya dan demi bisa menegakkan keadilan serta memberantas kejahatan. సాధించాలంటే సొంతంగా ఏదో ఒకటి చేయాలనుకునేవాడు. అయితే అమ్మా నాన్నతో ఉంటే Sementara itu di tempat lain, Manggal serta Kali pun sedang merasa sangat bersedih atas kematian Faji. Sehingga di sini, mereka pun bertekad untuk membalas dendam atas kematian Faji kepada Sakti. Oleh karena itu, di hari itu juga, Manggal serta Kali pun langsung pergi ke kantor polisi tempat Sakti bertugas untuk membantai para polisi yang menjadi bawahan Sakti. Setelah itu, mereka pun mengatakan kata-kata ancaman untuk Sakti melalui kamera CCTV, di mana kemudian video ancaman tersebut pun diperlihatkan oleh Radha kepada Arjun. ఈ వీడియోని చూపించడానికి ఏ ఒక్క మీడియా కూడా రాలేదు. అయితే మా నాన్న మీద అటాక్ చేసింది వీళ్ళు కాదు. నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు. Yang di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Arjun pun mendengar suara kedatangan sekelompok preman yang ingin mencari dan menghabisi Sakti. Melihat itu, Arjun pun langsung bergegas membawa Sakti pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sayangnya, pada akhirnya Arjun pun berhasil dikejar oleh para preman tersebut. Sehingga, untuk bisa melindungi ayahnya, Arjun pun bersiap untuk menghadapi mereka semua. Yang di tengah-tengah pertarungan Arjun dengan para preman tersebut, datanglah Manggal serta Kali yang juga ingin menghabisi Sakti. Tapi untungnya, sebelum mereka berhasil menjangkau Sakti, Arjun terlebih dahulu bisa menghentikan mereka berdua. Arjun pun berhasil mengalahkan mereka berdua, lalu kabur melarikan diri dengan membawa Sakti. Tapi dari kejadian ini, Kali pun bisa menyimpulkan bahwa ada orang lain selain mereka berdua yang juga sedang mengincar nyawa Sakti, sehingga orang tersebut mengirimkan para preman ini untuk menghabisi Sakti. karena safe place ఇది దొరకలేదు. అందుకే నాన్నని ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సి. Arjun pun akhirnya berhasil menyembunyikan Sakti di suatu tempat yang aman yang tidak akan mungkin diketahui oleh orang-orang yang mengincar nyawa Sakti. Yang setelah berhasil mengamankan dan menyembunyikan ayahnya, Arjun pun langsung melakukan sebuah penyelidikan bersama Radha untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di malam itu dan siapakah orang yang telah mengirimkan para preman untuk menghabisi Sakti. రిపోర్ట్ సరే
మన ఎఫ్ఐఆర్ స్టేట్మెంట్ లో చనిపోయింది బుల్లెట్ తగిలి. Dan untuk bisa mengetahui kejadian di malam Sakti terlibat baku tembak, Arjun pun memanggil Imran untuk menanyakan kejadian yang diketahui oleh Imran. Dan di sini Imran pun menjelaskan bahwa di malam itu Sakti sebenarnya sudah berhasil membawa Faji ke kantor polisi lalu menginterogasinya. Dan dari informasi yang diberikan oleh Faji, Sakti pun bisa mengetahui bahwa Khalifa tersebut adalah milik orang yang bernama Bobby. నాలు బాబితనే తెలుసు. నేను పబ్ దగ్గరికి వెళ్ళొస్తాను. Setelah itu, Sakti pun memutuskan untuk pergi kembali ke barak pub demi mencari kendaraan yang digunakan oleh Manggal untuk mengangkut Khalifa. Dan beberapa saat setelah Sakti pergi, Sakti pun menelpon Ragu lalu meminta Ragu untuk datang ke lokasi Sakti dengan membawa Faji. వాజిని తీసుకుని స్టేషన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళారు. దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే Dan begitulah kejadian yang diketahui oleh Imran. Sehingga dari sini, Arjun pun bisa menduga-duga bahwa sepertinya Sakti telah berhasil menemukan kendaraan yang mengangkut Khalifa, lalu menyembunyikan kendaraan tersebut di suatu tempat. Dan sepertinya dalang dibalik penyerangan terhadap Sakti adalah Bobby. Karena Bobby merasa dendam kepada Sakti karena Sakti telah menyita dan menyembunyikan Khalifa milik Bobby. Oleh karena itu, di sini Arjun pun langsung berencana untuk melakukan penyelidikan demi mencari orang yang bernama Bobby. Karena Arjun merasa bahwa Bobby lah dalang dibalik semua kekacauan ini. రాధా, నేను రఘు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మీట్ అవ్వాలి. బాబీది డ్రగ్స్ మిస్ అయిందంట. Singkat cerita, di malam harinya, kita pun akan kembali diperlihatkan dengan sosok Sultan yang saat ini akan menemui bosnya yaitu Bobby. Sehingga di sini, akhirnya kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Bobby. Dan ya, inilah dia sosok dari Bobby, di mana ternyata Bobby adalah Kartik, putra dari Kang Kohar sang komisaris, di mana Bobby adalah ketua dari sindikat perdagangan narkoba di Bengaluru. Dan di sini Bobby pun telah menangkap para preman yang sebelumnya menyerang Sakti di rumah sakit. Karena Bobby ingin melindungi Sakti dan tidak ingin Sakti kenapa-napa. Karena Sakti adalah orang yang telah menyita Khalifa serta menyembunyikannya di suatu tempat. Yang itu artinya Sakti adalah satu-satunya orang yang mengetahui di mana Khalifa berada. Itulah sebabnya Bobby ingin Sakti kembali sembuh agar Bobby bisa menanyai Sakti terkait di mana Sakti menyembunyikan Khalifa. Dan jika seandainya Sakti tewas, maka itu artinya tidak ada orang lain lagi yang mengetahui di mana lokasi Khalifa. Sehingga dengan begitu, Bobby akan kesulitan menemukan keberadaan Khalifa dan mungkin Bobby tidak akan pernah bisa menemukan Khalifanya kembali. Itulah sebabnya sampai Bobby bisa menemukan Khalifanya kembali, maka tidak boleh ada satu orang pun yang menyakiti Sakti, ungkap Bobby. Setelah memperingatkan para anak buahnya agar tidak menyakiti Sakti sebelum dia berhasil menemukan Khalifa, Bobby pun pergi menemui Kang Kohar untuk memperingatkan Kang Kohar agar Kang Kohar tidak mengulangi perbuatannya untuk mencelakai Sakti. Karena ternyata orang yang telah mengirimkan para preman ke rumah sakit untuk menghabisi Sakti adalah Kang Kohar. Karena Kang Kohar merasa sangat takut kalau Sakti akan kembali sembuh dan sadarkan diri. Karena jika Sakti sampai sembuh dan sadarkan diri, maka Sakti pasti akan mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada media dan semua orang. Itulah sebabnya Kang Kohar ingin menghabisi Sakti, karena jika Sakti sampai mengatakan kejadian yang sebenarnya, maka Kang Kohar pasti akan ditangkap dan dipenjara. Tapi Bobby tidak peduli dan tetap meminta Kang Kohar untuk tidak menghabisi Sakti, karena Bobby ingin Sakti kembali sembuh dan sadarkan diri agar Bobby bisa menangkap Sakti lalu menginterogasi Sakti terkait di mana Sakti menyembunyikan Khalifa. దొరికేలా చేశారు. తర్వాత బాబీ గురించి డిపార్ట్మెంట్. Di keesokan harinya, Sultan pun pergi menemui Kali serta Manggal untuk meminta mereka agar tidak dulu menghabisi Sakti sampai Bobby bisa menemukan lokasi Khalifa. Tapi di sini, Manggal serta Kali tidak mau mendengarkan permintaan Sultan dan mereka tetap kekeh untuk mencari dan menghabisi Sakti demi membalaskan dendam atas kematian Faji.
Kesal dengan ucapan Manggal serta Kali yang sangat songong, Sultan pun langsung menelpon para pembunuh bayaran untuk menugaskan mereka untuk menghabisi Manggal serta Kali. Oleh karena itu, ya, tak lama setelah itu, Manggal serta Kali pun langsung diserang oleh para pembunuh bayaran yang disewa oleh Sultan. Kali serta Manggal pun berhasil menghabisi beberapa orang pembunuh bayaran tersebut, lalu Kali pun membawa Manggal yang terluka parah bersembunyi. Tapi karena para pembunuh bayaran yang mengincar nyawa mereka masih sangatlah banyak, merasa kalau dia sudah tidak kuat bertarung, Manggal pun meminta Kali untuk menghabisinya agar Manggal tidak menjadi beban untuk Kali. Karena Manggal tidak sudi jika dia harus mati di tangan para pembunuh bayaran tersebut, sehingga Manggal pun meminta Kali untuk menghabisinya karena Manggal lebih memilih mati di tangan Kali daripada di tangan orang lain. Tapi sebelum tewas, Manggal pun berpesan agar Kali tidak menyisakan satu orang pun dari para pembunuh bayaran tersebut, dan Kali harus bisa membalaskan dendam atas kematian Faji kepada Sakti. Dan setelah itu, ya, dengan penuh kesedihan Kali pun menghabisi ayahnya sendiri, dimana setelah itu Kali pun langsung bersiap untuk kembali menghadapi para pembunuh bayaran tersebut. Yang meski terluka cukup parah, tapi pada akhirnya Kali pun berhasil menghabisi seluruh anggota pembunuh bayaran tersebut, bahkan Kali juga berhasil menghabisi Sultan. Ini updates. Dimana setelah itu, Kali pun pergi ke rumah Bobby untuk memberikan peringatan kepada Bobby agar Bobby tidak berani-berani mencoba menghabisinya. Karena jika Bobby sampai memiliki niat untuk menghabisi Kali, maka Kali akan menyebarluaskan identitas Bobby ke media dan masyarakat luas bahwa Bobby sang penjahat terbesar di Bengaluru sebenarnya adalah Kartik, putra Kang Kohar sang komisaris, ungkap Kali. చంపేస్తావా ఫోటో మీద బాబీ అనే పేరు రాసి పోస్టర్లతో ఊరంతా పేస్తా Mendengar ancaman tersebut, Bobby yang takut kalau identitasnya akan terbongkar pun akhirnya mengiyakan permintaan dari Kali. Tapi di sini, Bobby pun juga meminta Kali untuk tidak dulu menghabisi Sakti sampai Bobby bisa menemukan keberadaan Khalifa. Dan bahkan, Bobby juga mengajak Kali untuk menjadi salah satu anak buahnya, lalu meminta Kali untuk membantunya dalam menemukan Khalifa. Yang jika seandainya Kali bersedia, maka Bobby siap memberikan bayaran yang sangat besar kepada Kali. Dan setelah nanti Bobby berhasil menemukan Khalifa, Bobby dengan senang hati akan mempersilahkan Kali jika dia ingin menghabisi Sakti, ungkap Bobby. Dimana tawaran Bobby langsung disetujui oleh Kali. I hated that idiot. ఇంతకన్నా ముందే ఆ శక్తిని చంపుతా. నీ కోపం వెనుకున్న ఎమోషన్ నాకు అర్థం అవుతుంది. కి నేను సప్లయర్ ని కాదు, ఐ యామ్ ద CEO. Oleh karena itu, mulai di keesokan harinya, Kali beserta para anak buah Bobby pun mulai berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari Khalifa. Dan bersamaan dengan itu, Arjun serta Radha pun juga sedang melakukan penyelidikan untuk mencari informasi tentang Bobby, serta mencari tempat di mana Sakti menyembunyikan Khalifa. Di mana dalam melakukan penyelidikannya tersebut, Arjun serta Radha dibantu oleh seorang pria yang bernama Basha. ఏ రాగురు కూర్చో. ఎరా పేట ఏంటి సంగతులు? ఎలా నడుస్తుంది మన
నీకోసం గుడికి కూలికి వెళ్తాం కదా, మధ్యలో ఈడెందుకు? హాఫ్ టీ ఒక సిగరెట్ కావాలని అడుగుతారు. ఏం జనరేషన్, జాగ్రత్త. చాలా సేపటి నుంచి బండి నడుపుతావు కానీ కాసేపు పక్కన అమ్మాయి. Yang karena mereka terus bersama-sama dalam upaya menemukan Bobby, Arjun dengan Radha pun sepertinya mulai saling menyukai, tapi mereka masih belum saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Sementara itu, dari informasi yang diberikan oleh Kang Kohar, Bobby pun akhirnya mengetahui bahwa Sakti memiliki seorang informan. Oleh karena itu, di sini Bobby pun langsung berniat untuk mencari identitas dari si informan tersebut. Karena siapa tahu si informan tersebut mengetahui lokasi di mana Sakti menyembunyikan Khalifa. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అతనే. Singkat cerita, saat sedang rehat dan kembali ke tempat ayahnya, Arjun yang selama ini tidak pernah membaca pesan dari ayahnya pun kini dia mulai membaca pesan-pesan yang dikirimkan oleh ayahnya. Di mana dari banyaknya pesan yang dikirimkan oleh ayahnya, pesan terakhir yang dikirimkan oleh Sakti sebelum Sakti mengalami koma adalah sebuah foto tempat. Melihat itu, Arjun pun langsung menduga bahwa tempat tersebut mungkin adalah tempat di mana Sakti menyembunyikan Khalifa. Oleh karena itu, Arjun pun langsung pergi ke tempat tersebut untuk mencari Khalifa. Iya Arjun. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Bobby pun kini juga sudah berhasil menemukan dan menangkap Basha serta informan Sakti. Dan setelah menginterogasi mereka berdua dari informan Sakti, di sini Arjun pun akhirnya mengetahui lokasi di mana Sakti menyembunyikan Khalifa. Oleh karena itu, Bobby pun langsung memerintahkan Kali untuk pergi ke tempat tersebut guna mengambil Khalifa. Oleh karena itu, baik Arjun maupun Kali, mereka berdua kini telah berada di tempat yang sama untuk mencari Khalifa. Tapi untungnya, di sini Arjun bisa menemukan Khalifa lebih dulu, lalu dia pun pergi kabur melarikan diri dengan membawa Khalifa. Melihat itu, tentu saja Kali pun tidak membiarkan Arjun begitu saja, dan Kali langsung melakukan pengejaran. సెకండ్ గోడ లోపల ఉన్నాను. Sementara Arjun yang sudah berhasil kabur, dia pun langsung menelpon Radha lalu meminta Radha untuk segera datang ke lokasinya. రాధా, Namun ketika Radha akhirnya telah tiba di tempat Arjun dan akan menghampiri Arjun, tiba-tiba ya, Radha pun tiba-tiba saja ditabrak oleh Kali yang akhirnya berhasil mengejar dan menemukan Arjun. Tapi untungnya Radha masih selamat dan tidak terluka parah. Melihat itu, Arjun pun dengan sigap langsung berlari untuk menyelamatkan Radha dan untuk menghajar Kali beserta seluruh anak buah Bobby. Dan tepat di saat Arjun berhasil mengalahkan Kali beserta para anak buah Bobby, Bobby pun juga datang ke tempat ini untuk mengambil Khalifanya. Karena sebelumnya, Bobby sudah diberitahu oleh salah satu anak buahnya mengenai Arjun yang ada di tempat ini bersama Khalifanya. Sehingga dari sini, Arjun pun akhirnya mengetahui bahwa Bobby ternyata adalah Kartik. Yang karena Bobby beserta para anak buahnya membawa senjata api, Arjun pun bersembunyi terlebih dahulu, lalu dia pun membokong dan membantai mereka satu persatu. నకాని అవడా చిత్తే తొడిగిన
సమరమే బూమ్ 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 అంటే సిద్ధమే ఎగిరే గాల్లో బూమ్ బద్దలే Dan ketika Arjun berhasil mengalahkan seluruh anak buah Bobby, Arjun pun langsung menghadap Bobby, lalu mengajak Bobby untuk berduel melawannya 1 lawan 1 menggunakan tangan kosong. Oleh karena itu, పగబడితే వదలడుగా రణధీరన రాక్షస శత్రువుకే దొరకడుగా అనుగురా అంతం కావాలి ఏ చేశాడో అంతేలే setelah berhasil dikalahkan, Bobby pun mengajak Arjun untuk bergabung ke dalam sindikatnya. Tapi Arjun menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak mau karena dia bukanlah orang jahat. Namun Bobby menjelaskan bahwa penjahat bukanlah sebuah gelar yang didapatkan oleh seseorang karena dia telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Tapi hanya dengan melakukan 1 kejahatan saja, itu sudah cukup menjadikan seseorang sebagai seorang penjahat meskipun orang tersebut sudah melakukan 1000 kebaikan sepanjang hidupnya. Dan itulah yang dilakukan oleh ayahmu, ungkap Bobby, yang sontak saja membuat Arjun merasa sangat terkejut. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam flashback Bobby. Di mana ketika pulang dari barak pub setelah berkelahi dengan Arjun, Bobby pun ditelepon oleh Kang Kohar yang ingin menanyakan keberadaan Bobby dan mengapa Bobby belum pulang. Dan di tengah-tengah percakapan mereka, Bobby yang menyetir dalam keadaan teler karena dia habis minum-minum, secara tidak sengaja Bobby pun menabrak seseorang yang membuat orang tersebut meninggal dunia. Di mana orang yang ditabrak oleh Bobby adalah Raghav. Oh my God. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా? Mengetahui itu, Kang Kohar pun langsung menelpon Sakti yang pada saat itu baru saja berhasil menemukan mobil yang mengangkut Khalifa di barak pub. Dan di sini, Kang Kohar pun meminta bantuan kepada Sakti untuk melindungi Kartik alias Bobby agar Kartik tidak terlibat sebuah kasus dan tidak sampai ditangkap oleh para polisi akibat dia telah menabrak seseorang. Mendengar itu, Sakti pun bersedia membantu Kang Kohar. Sehingga, Sakti pun langsung menyembunyikan mobil yang mengangkut Khalifa, lalu dia pun segera pergi untuk mengatur skenario kematian Raghav, di mana rencananya Sakti akan membuat kematian Raghav terlihat seolah Raghav tewas karena ditembak oleh Paji. Jadi skenarionya adalah Faji akan difitnah telah kabur melarikan diri, lalu Faji mengambil pistol milik polisi dan menembak Raghav. Setelah itu, Faji pun juga tewas karena ditembak oleh para polisi. Sehingga di sini, Sakti pun langsung menelpon Ragu dan meminta Ragu untuk datang dengan membawa Faji. Lalu, Sakti pun juga meminta Kang Kohar untuk datang ke suatu tempat dengan membawa mayat Raghav. అది సరే, డాక్యుమెంట్స్ రెండు పాతకానే చెప్తాను. సార్, ఏంటి విషయం? ఈ టైంలో అక్యూజ్ని తీసుకురమ్మని. Tapi ketika Ragu datang dengan membawa Faji, Ragu yang telah diberitahu rencananya oleh Sakti, Ragu pun menolak membantu Sakti. Karena menurut Ragu, apa yang dilakukan oleh Sakti adalah perbuatan yang salah. Tapi Sakti terus meyakinkan Ragu karena ini adalah demi menyelamatkan putra Kang Kohar. Yang di tengah-tengah obrolan mereka, Faji pun berhasil membebaskan dirinya lalu berniat untuk kabur. Tapi sayangnya, Faji pun tewas ditembak oleh Sakti. Lalu, Sakti pun mengeluarkan mayat Raghav dari mobil yang dibawa oleh Kang Kohar. Tapi sebelum mengeluarkannya, Sakti pun terlebih dahulu menembak mayat Raghav agar kematiannya benar-benar terlihat seperti tertembak. Raghav!
Namun alangkah terkejutnya Ragu ketika Sakti mengeluarkan mayat tersebut. Ternyata mayat tersebut adalah mayat adiknya yaitu Raghav. Di mana hal itu sontak saja membuat Kang Kohar serta Sakti juga merasa sangat terkejut karena mereka berdua juga tidak mengetahui bahwa mayat tersebut ternyata adalah mayat adik Ragu. నా తమ్ముడిని చంపి అది మూసేయడానికి రఘు నిజంగా నీ తమ్ముడు Oleh karena itu, karena takut kalau Ragu akan membocorkan permasalahan ini, Sakti pun akhirnya juga menembak dan menghabisi Ragu. రఘు నీ చెప్పేది విను హలో వాణ్ణెందుకు షూట్ చేశావు చింది కదా సార్ వాడి Di mana selain untuk membantu Kang Kohar, alasan lain mengapa Sakti mau melakukan semua ini adalah karena Sakti tergiur dengan hadiah uang yang akan diberikan oleh Kang Kohar kepada Sakti untuk semua pekerjaannya ini. Dan selain uang, Kang Kohar juga menjanjikan kenaikan pangkat untuk Sakti. వెళ్ళండి నేను బ్యాకప్ టీమ్ కి కాల్ చేస్తాను Dan ketika mereka akan melanjutkan sandiwara mereka, tiba-tiba Kartik pun datang lalu meminta Sakti untuk mengembalikan narkoba yang dia sita. Karena baru saja Kartik telah mendapatkan sebuah informasi bahwa Kalipa miliknya telah disita oleh Sakti. Di mana hal itu sontak membuat Sakti serta Kang Kohar semakin merasa terkejut. కార్తీక్ ఏంటిది నువ్వు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నావా Karena mereka juga baru mengetahui bahwa ternyata Kartik adalah Bobby, orang yang menjadi ketua sindikat narkoba di Bengaluru. Mengetahui itu, Sakti yang pada dasarnya adalah seorang polisi yang jujur pun sontak menolak untuk mengembalikan kalifanya, dan bahkan di sini dia pun berniat untuk menangkap Kartik. Tapi sayangnya, Kartik membalikan pistol Sakti lalu balik menembak Sakti. Di mana karena hal itu, Kang Kohar yang sebenarnya juga adalah polisi yang jujur, tapi karena dia sudah terlanjur masuk ke dalam masalah ini, mau tidak mau Kang Kohar pun memutuskan untuk menyembunyikan semua ini demi melindungi Kartik dan dirinya sendiri. Mendengar semua itu, sontak saja Arjun pun merasa sangat terkejut sekaligus kecewa kepada ayahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Arjun pun kembali ke tempat ayahnya. Dan tepat di saat Arjun datang, Sakti pun akhirnya sudah kembali sadarkan diri. చాలా సంతోషంగా ఉంది నాన్న నాన్న నువ్వు సూపర్ హీరో Tapi di sini, Arjun yang mengetahui kelakuan ayahnya, kini dia pun tidak lagi menatap Sakti dengan penuh kekaguman. Dan sebaliknya, di sini Arjun pun malah menatap Sakti dengan penuh kekecewaan. Di mana setelah itu, Arjun pun mengatakan kepada Sakti bahwa dia sudah mengetahui apa yang telah Sakti lakukan kepada Ragu dan Raghav. కు హీరోవి ఎందుకురా నా ఇలాంటి నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడాలో నాకు తెలియదు. Di mana hal itu sontak saja membuat Sakti menangis bersedih karena dia sangat menyesali apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, Sakti pun langsung mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. క్రిమినల్స్ తో ఫైట్ చేస్తున్న మీరు ఇప్పుడు చావుతో పోరాడు శక్తి ద రియల్ హీరో అనే స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఛానల్లో చూసినా మీద బ్రేకింగ్ న్యూస్ వస్తుంది సార్. అది చెప్పడానికి మీ అందరినీ పిలిపించి మంచివాడైనా ఒక్క క్షణంలో చెడ్డవాడిగా మారిపోతుంది Di mana karena penjelasan dari Sakti, nama baik Ragu serta Raghav dan kedua orang tuanya pun kini telah kembali lagi. దానికి వెళ్ళి నేను తప్పు చేశాను, చంపాను. నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన రఘుని ఎన్కౌంటర్ అవడానికి ఇదంతా చేశారు. తప్పు చేసిన తప్పు అలాంటిది చెప్పగలిగే వ్యక్తి నిజమైన హీరో. Selain itu, karena kesaksian dari Sakti, Sakti serta Kang Kohar pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Namun yang menjadi pertanyaan semua orang adalah bagaimanakah nasib dari Kali serta Bobby dan Khalifa-Khalifanya? Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam flashback Arjun.
Di mana ternyata setelah mendengarkan cerita dari Bobby semalam, Arjun pun langsung mengikat Kali serta Bobby yang sudah tidak berdaya di dalam mobil yang mengangkut Khalifa. Lalu Arjun pun membakar mereka berdua yang membuat mereka berdua tewas bersama terbakarnya Khalifa milik Bobby. Dan demi bisa membantu menegakkan keadilan, Arjun pun sepertinya sudah siap untuk terjun menjadi seorang polisi. Tapi sebelum Arjun berhasil menjadi seorang polisi, film pun keburu berakhir.